Selamat datang mahasiswa semester 4 di mata kuliah Asuhan Pranikah dan Prakonsepsi. Untuk kali ini kita akan belajar bersama untuk pemeriksaan urin rutin. Ya, untuk pemeriksaan protein urin, kita akan memperkenalkan bahan-bahan dan peralatan yang kita gunakan. Yang pertama adalah celemek, ya. Kemudian ada masker. Kemudian ada handscoon yang sudah kita taruh di dalam bak instrumen, lampu spiritus, kemudian ini adalah asam asetat yang kita gunakan, asam asetat dengan kadar 6%. Kemudian selanjutnya adalah penjepit tabung, spet dengan ukuran 3 mili. Kemudian ada pipet, korek api, tabung reaksi beserta raknya, kemudian ada sampel urin, dan ada bengkok. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan pada protein urin, terlebih dahulu kita awali dengan cuci tangan. Setelah cuci tangan, kita akan menggunakan APD. Yang pertama kita bisa menggunakan apron terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menggunakan masker. Setelah itu kita akan menggunakan handscoon. Handscoon yang kita gunakan prinsipnya bersih. Baik, kita akan mulai untuk percobaan atau pemeriksaan pada protein urin. Yang pertama, kita sediakan tabung reaksi. Selanjutnya, kita sediakan spet 3 cc. Kita buka. Ini jarumnya sudah saya lepas, ya, supaya nanti mempermudah untuk pengambilan urin. Kita akan melakukan percobaan pada 2 urin ini sekaligus, ya. Nanti akan kita lihat perbedaan antara urin A dengan urin B. Untuk pemeriksaan protein urin masing-masing tabung, ya, kita mempersiapkan 2 tabung. Yang satu kita lakukan pemeriksaan, yang satu nanti untuk indikator pembanding. Hal yang sama juga untuk tabung urin B. Langkah yang pertama, kita masukkan kurang lebih 2-3 cc urin. Kita masukkan 3 cc urin pada 1 tabung reaksi. Selanjutnya kita ambil 3 cc urin lagi. Kita taruh di tabung reaksi satunya. Kemudian untuk urin satunya juga sama. Kita ambil 3 cc urin, kita taruh di tabung reaksi. Kita ambil 3 cc urin lagi, kita taruh pada tabung reaksi. Kita akan lakukan percobaan pada urin yang A, ya. Urin A, ya, kita akan lakukan pembakaran dan nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Kita bakar di atas api,
dengan jarak 2-3 cm sampai dengan dia mendidih. Ya, baik. Kita lihat bahwa urin A setelah dilakukan pembakaran, dia terdapat sesuatu yang menggumpal di dalamnya. Ya, maka kalau sudah seperti ini kita curiga ada apa di sini. Selanjutnya, karena ini sudah kita bakar, kita akan teteskan dengan asam asetat, 4 tetes asam asetat. Setelah ditetesi asam asetat, urin ini kita bakar kembali. Baik, setelah kita tambahkan asam asetat di dalam urin tersebut, kita lihat bahwa terdapat banyak gumpalan berwarna putih di urin A. Nah, selanjutnya kita akan coba melakukan pembakaran hal yang sama pada urin B. Ini urin pasien yang lainnya. Kita akan lakukan pembakaran sama 2-3 cc urin. Kemudian urin ini kita panaskan terlebih dahulu. Setelah dipanaskan kita lihat reaksinya. Setelah itu baru ditambahkan dengan asam asetat sebanyak 4 tetes. Ya, setelah kita lakukan pembakaran, ternyata hasilnya berbeda dengan urin yang pertama. Ya, di sini ada terlihat seperti kristal-kristal. Oke, setelah itu kita coba lakukan tambahkan dengan asam asetat sebanyak 4 tetes. Kita tambahkan 4 tetes asam asetat. Kemudian kita lakukan pembakaran lagi. Ya, kita lihat di sini hasilnya dia cenderung jernih, namun di dalamnya ada keping-keping atau sedikit bulir-bulir. Kita bandingkan ya. Yang ini adalah urin A. Ini pembandingnya. Ini urin sebelum kita lakukan pengamatan dan sebelum dilakukan pembakaran serta belum ditetesi asam asetat. Setelah dilakukan pembakaran, ternyata hasilnya seperti ini. Ini sangat pekat sekali, terdapat gumpalan yang berwarna putih. Selanjutnya ini adalah urin B. Ini adalah urin yang belum kita lakukan pembakaran dan belum diberikan asam asetat. Dan ini urin yang sudah kita lakukan pembakaran dan sudah kita berikan asam asetat. Jelas berbeda. Setelah kita lakukan tetesan, kita berikan 4 tetes asam asetat, ternyata hasilnya lebih jernih. Sekarang kita akan bandingkan antara 2 urin yang kita lakukan perbandingan. Dari hasil praktikum atau percobaan dengan 2 buah urin ini, jelas kita lihat perbedaan antara urin sebelah kanan yang bergumpal dengan urin yang sebelah kiri yang dia bening tidak bergumpal. Maka apa? Maka kesimpulannya bahwa urin yang dia hasilnya bergumpal setelah kita lakukan pembakaran dan diberikan asam asetat, maka artinya urin di dalam urin ini terdapat kadar protein yang tinggi. Kalau misalkan kita lihat hasilnya dia menggumpal seperti ini,
ya, menggumpal seperti ini artinya adalah positif 4 atau terdapat banyak kadar protein di dalam urin. Sedangkan urin yang satunya setelah kita lakukan pembakaran, dia cenderung bening, tidak ada gumpalan sama sekali. Artinya di dalam urin ini tidak terdapat kadar protein. Jadi ginjalnya sangat bagus. Dari percobaan yang sudah kita lakukan, maka interpretasinya apabila teman-teman mendapati hasil bahwa urin itu tidak ada kekeruhan sama sekali atau berwarna bening, artinya tidak negatif. Artinya negatif atau tidak terdapat protein urin di dalam urin pasien. Nah, apabila terdapat kekeruhan yang ringan tetapi tidak ada butir-butir, itu mengindikasikan bahwa terdapat protein urin positif 1. Kemudian kalau misalkan terdapat kekeruhan dan mudah dilihat serta nampak butir-butir di dalam keruhan urin tersebut, maka dia positif 2. Kemudian yang ketiga adalah urin jelas keruh, ya. Terus di dalam urin ini terdapat keping-keping, maka itu positif 3. Nah, yang terakhir adalah jika urin itu benar-benar sangat keruh atau setelah dilakukan pembakaran dia bergumpal seperti ini, maka dia positif 4. Baiklah, demikian untuk praktikum terkait dengan pemeriksaan protein urin rutin yang nantinya bisa kita lakukan pada pasangan yang dia akan mempersiapkan kehamilan, mempersiapkan prakonsepsi sebagai salah satu screening pada persiapan kehamilan. Demikian dari saya, terima kasih banyak, semoga bermanfaat.